Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Raharjo selaku dosen pengampu agama. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kehidupan manusia. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya. Saya selaku moderator Dian Anggraini dengan NIM P2722 9022 103. Ada pula rekan saya, Amelia Wijayanti dengan NIM P2722 9022 Intan Permakta Okta Apriyandeni dengan NIM P2722 9022 Muhammad Farhan Supriyanto dengan NIM P2722 9022 Ramadhania Komarunisa dengan NIM P2722 9022 dan juga Tiren Deananda dengan NIM P2722 9022 Pada slide pertama mengenai pengertian. Ruang lingkup sendiri adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat waktu, dan sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit, ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi, dan menurut Wiktionary adalah besarnya subjek yang tercakup. Latar belakang. Pendidikan agama sangat penting untuk dipelajari, diamalkan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus lebih memahami agama, terutama yang mencakup di dalamnya. Hal ini sangat penting untuk dipelajari karena di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga, yang dapat menjadi panutan kita. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam agama, di antaranya ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Cara beribadah masing-masing agama pun berbeda. Walaupun masih banyak keyakinan ataupun kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat, tetapi keenam agama inilah yang sah secara hukum dan secara garis besar. Sebenarnya semua agama mengajarkan hal-hal yang baik, saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. Baiklah, pada slide berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Amelia Wijayanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Dian. Selanjutnya saya akan menerangkan ruang lingkup agama. Ruang lingkup agama terdiri dari satu keyakinan atau kredial, yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. Yang kedua, peribadatan atau ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga, sistem nilai, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Hubungan manusia dengan penciptanya, 2. Hubungan manusia dengan manusia, 3. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Muhammad Farhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bahas ruang lingkup agama. Jadi ruang lingkup agama itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan. Jenis agama itu pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Fungsi agama dalam kehidupan sebagai pembimbing dalam hidup, 2. Penolong dalam kesulitan, 3. Penentram batin, dan 4. Pengendali moral. Untuk Intan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup sosial. Pengertian dari ruang lingkup sosial itu sendiri yaitu seperangkat aturan dan peraturan
yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Istilah agama dalam bahasa Sangsekerta terdiri dari kosakata a berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi, kalau kedua kata itu digabungkan, maka agama berarti tidak kacau. Sedangkan agama dalam sosiologi adalah memandang agama sebagai salah satu institusi sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu. Selanjutnya yaitu peran agama dalam ruang lingkup sosial. Terdapat dua peran, yaitu yang pertama, peran agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat. Berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Yang kedua, yaitu ada peran agama sebagai faktor disintegratif. Meskipun agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu dua segi yang membedakan dalam perwujudannya. Dilihat dari sudut kategori pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudannya. Yang pertama yaitu terdapat segi kejiwaan, yang berarti suatu kondisi subjektif atau kondisi dalam jiwa manusia, berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh penganut agama. Kondisi inilah yang disebut sebagai kondisi agama, yaitu kondisi patuh dan taat pada yang disembah. Yang kedua yaitu terdapat segi objektif, yang berarti segi luar yang disebut juga dengan kejadian objektif, dimensi empiris dari agama. Keadaan ini muncul ketika agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi, baik ekspresi teologis, ritual, maupun persekutuan. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, yaitu Ramadhania. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Intan. Selanjutnya adalah ruang lingkup budaya. Pengertian, definisi budaya pada umumnya dipahami sebagai definisi yang kompleks. Budaya atau kebudayaan dapat dianggap sebagai suatu istilah yang definisinya mengikuti penggunanya meskipun merujuk pada realitas yang objektif juga. Artinya, dapat saja seseorang berpendapat tentang budaya atau kebudayaan, tetapi yang lain boleh keberatan dengan rumusan yang digunakannya, karena menyangkut penghayatan atas budaya tersebut oleh yang bersangkutan. Unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan terdiri dari 7 hal dan merupakan unsur umum yang ada dalam tiap kebudayaan. 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem mata pencarian hidup. 7. Sistem teknologi dan peralatan. Selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan atau integral dari agama Islam. Sebagai proses pembentukan dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan atau way of life, di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagian yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Tiren. Untuk Tiren dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Ramadhania. Saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Ruang lingkup manusia dalam kehidupan beragama yaitu batasan individu manusia atau sekelompok manusia berkaitan dengan proses pemilihan agama yang dianut, meliputi keyakinan atau kredial atau peribadatan ritual, dan sistem nilai yang mengatur hubungan sesama manusia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, Saudara Dian, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 5 pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.
Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, baiknya ditanyakan saat sesi tanya jawab di live chat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.